Bagaimana mengkhotbahkan dari kitab bergenre surat-surat. Hari ini kita akan bicara mengenai subnya adalah mencari relevansi, menghubungkan masa lalu ke masa kini di dalam kitab surat-surat. Bersama saya Pendeta Audi Octavian Senas dan di dalam channel kita Preaching Presentasi. Subbahasan kita hari ini bagaimana mencari sebuah relevansi kitab surat-surat. Apa yang bisa kita tarik di dalam relevansinya di masa kini? Yang pertama adalah moralitas dan etika. Surat-surat Paulus seringkali membahas masalah-masalah yang berbicara seputar masalah moral dan etika yang masih sangat relevan di masa kini. Seperti masalah kasih, integritas, kejujuran, kesetiaan, bahkan hingga masalah seksualitas. Tulisan-tulisan Paulus ini akan memberi panduan, memberi guidance tentang panduan moral yang bisa sangat berharga di dalam kehidupan masa kini. Hal yang kedua yang bisa kita cari, kita temukan di dalam relevansinya adalah masalah hubungan antar pribadi. Surat-surat Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, juga memberikan sebuah instruksi pengajaran tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Baik itu di dalam lingkungan keluarga, gereja, maupun masyarakat secara luas. Pesan-pesan yang bisa kita temukan di dalam tulisan-tulisan Paulus seperti pengampunan, kasih, kerendahan hati, toleransi, masih sangat relevan di dalam konteks interpersonal masa kini. Baik di dalam kehidupan kita dan baik di dalam kehidupan dengan jemaat yang ada. Baik itu di dalam keluarga, pekerjaan, di dalam lingkungan yang lebih luas. Itu bisa kita ambil, itu bisa kita tarik, sehingga kita bisa menemukan, memberi jawab tentang bagaimana sikap yang tepat di dalam kita menjadi terang dan terang, menjadi terang dan garam bagi dunia. Yang ketiga, kebenarannya spiritual. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara-saudari, tulisan-tulisan Paulus juga berbicara mengenai masalah-masalah spiritual, seperti masalah iman, keselamatan, kekudusan hidup, kesucian, kemudian pertumbuhan rohani, hidup rohani, masalah-masalah kekudusan itu masih banyak ditemukan di tulisan-tulisan Paulus. Dan tentunya itu juga menjadi pergumulan bagi umat Kristen masa kini. Dengan melihat kebenaran spiritual di masa lampau, kita juga bisa menerapkan kebenarannya di masa kini. Pesan-pesan ini akan membawa sebuah bimbingan, dukungan di dalam kita menjalani iman dan pertumbuhan secara rohani. Nah, pertumbuhan rohani ini perlu kita bisa lakukan secara pastoral dalam kita melakukan teologi yang sehat secara pastoral. Yang keempat, kita bisa melihat bagaimana Paulus di dalam surat-suratnya melakukan penyelesaian masalah dan perselisihan. Surat-surat Paulus seringkali meresponi masalah-masalah konkret yang sedang dihadapi oleh jemaat pada zamannya. Meskipun di dalam sebuah konteks yang sangat berbeda, prinsip-prinsip ini bisa kita temukan di dalam hari-hari ini. Bagaimana jemaat Tuhan melakukan
perselisihan, pergumulan yang ada untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan kita melihat, menemukan tema besar tentang pemecahan masalah dan perselisihan, kita pun bisa melihat bahwa isi di dalam Alkitab begitu sangat praktis dan sangat relevan di dalam. Dan Allah dengan pengilhaman Roh Kudus melalui diri Paulus memberi jawab di dalamnya. Hal yang kelima, kita bisa melihat tentang kesatuan dalam keberagaman. Pesan-pesan Paulus tentang pentingnya kesatuan dalam tubuh Kristus. Meskipun dalam konteks yang berbeda, dalam tantangan yang berbeda, di dalam sebuah sosial yang berbeda, di dalam keberagaman suku budaya yang sangat berbeda, tetapi penekanan Paulus begitu sangat jelas, yaitu ingin menjaga sebuah kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dalam kesatuan tubuh Kristus ini membawa berbagai perbedaan-perbedaan dan dijawab di dalam sebuah unsur teologis budaya sosial. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, kita bisa melihat bahwa di dalam keadaan jemaat seperti ini, di tengah banyaknya gereja yang mulai pecah, banyaknya gereja yang isu-isu yang masuk di dalam gereja sehingga gereja gonjang-ganjing mengatasinya, kita bisa menggunakan surat-surat Paulus itu untuk memberi jawab yang ada. Dan yang terakhir adalah bagaimana surat Paulus itu berbicara mengenai konteks sosial dan keadilan. Di dalam kita membahas tentang masalah konteks sosial dan keadilan, Paulus juga menganjur ajaran-ajaran yang begitu sangat menjunjung tinggi etika kebersamaan. Pengajaran tentang kasih kepada sesama. Perhatian kepada orang miskin dan yang tertindas. Serta panggilan yang harus aktif berperan di dalam dunia. Merupakan pesan-pesan yang begitu sangat konkret yang ada di dalam tulisan-tulisan Paulus. Keenam unsur inilah bisa menjadikan kita sebagai seorang pengkhotbah untuk mengkaitkannya dengan permasalahan masa kini. Permasalahan yang harus dihadapi di dalam masalah moral dan etika. Permasalahan yang harus dihadapi jemaat di dalam hubungan antar pribadi. Bagaimana jemaat mengalami pergumulan di dalam spiritualitas, pertumbuhan kerohanian. Bagaimana jemaat mengatasi pemecahan, masalah, dan perselisihan. Bagaimana jemaat menghadapi keberagaman sosial budaya di dalam keberagaman. Bagaimana jemaat harus memberi jawab tentang masalah sosial dan masalah keadilan. Tulisan-tulisan Paulus begitu sangat relevan di dalamnya. Dan ini akan sangat mendorong kita untuk mengkhotbahkannya di dalam tulisan-tulisan Paulus. Di dalam tujuan penulisan baik secara umum dan baik secara khusus, kita bisa melihat bagian mana yang harus kita ambil dan kita mulai menemukan permasalahan contoh ilustrasi di dalam kehidupan sehari-hari di masalah etika moral, hubungan antar pribadi, pertumbuhan rohani, masalah perselisihan, di dalam masalah kesatuan, di tengah keberagaman, masalah sosial, di tengah keadilan. Dan kita bisa melihatnya itu semua di dalam tulisan-tulisannya Paulus. Nah, kita sudah selesai membahas, melihat tentang bagaimana kita melihat tujuan umum, tujuan khusus, keuntungan kita mengkhotbahkan, kita bergenre surat-surat, kemudian kita bisa sudah melihat, mencari relevansinya di tengah-tengah surat-surat yang ada. Dan hari ini di dalam sesi kita kali ini kita juga membahas mengenai struktur kitab surat-surat. Dengan kita melihat struktur kitab surat-surat yang ada, pada
umumnya kita bisa melihat membawanya itu dalam struktur khotbah yang ada. Pada umumnya gini, struktur kitab surat-surat itu. Yang pertama, dia akan berisi tentang saleh. Sebagian besar dalam surat-surat Paulus diawali dengan dia mengenalkan diri kepada pembacanya. Itu mencakup tulisan Paulus, siapakah Paulus, siapa penulis suratnya, dan seringkali dimulai dengan sebuah doa dan sebuah pujian. Ini pengenalannya. Ya. Biasanya dimulai dari bagian itu. Dan yang kedua, dia akan mulai masuk di dalam sebuah batang tubuh yang bersifat pengajaran teologi atau pengajaran doktrinal. Isinya, bobotnya, dia dimulai dari masa lampau. Tetapi ingat di bagian pertama, kita bisa memasukkannya itu di bagian masa kini. Lalu kita bawa ke pengajaran yang bersifat doktrinal. Nah, biasanya di dalam kitab surat-surat Paulus mengandung bagian yang berisi eh, doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran yang difokuskan kepada iman Kristen tentang konsep teologia dan argumen teologianya. Saya ulangi. Pada bagian ini, Paulus akan berisi pengajaran teologi yang di dalamnya mengandung iman Kristen, mengandung ajaran dasar iman Kristen, konsep teologianya, dan argumen teologianya. Jadi di masa lampau, dia menjelaskan sejelas-jelasnya dalam sudut pandang iman Kristen. Mulai masuk di bagian ketiganya, di dalam tulisannya Paulus, dia mulai melakukan apa yang disebut dengan penerapan praktis. Tulisan Paulus, misalnya di dalam kitab Roma, bagian 1 sampai bagian yang ke-12, dia akan berisikan pengajaran teologi. Bagian 12 dan selanjutnya, dia mulai melakukan penerapan secara praktis tentang kehidupan keseharian yang harus dilakukan sebagai gaya hidup umat Tuhan. Ini mencakup tentang instruksi, tentang arahan, guidance, tentang bagaimana hidup orang Kristen di tengah situasi, perilaku terhadap sesama, dan bagaimana mereka menjalani hubungannya dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan. Penerapan plastiknya. Nah, di bagian itu, setelah bagian praktis yang ada, biasanya di dalam surat-surat Paulus berisi sebuah koreksi atau peringatan, dikembalikan kepada jemaat. Bagian refleksi kehidupan. Beberapa surat Paulus mengandung bagian-bagian yang berisi koreksi atau peringatan terhadap perilaku atau ajaran yang salah. Tetapi bagian ini biasanya bisa juga setelah poin yang kedua, poin yang keempat, peringatan baru penerapan praktis. Isinya selalu ada unsur peringatan, isinya selalu mengandung sebuah koreksi terhadap perilaku. Dinyatakan, perilakunya itu diomong, diungkapkan, peringatannya diungkapkan. Itu untuk membawa kepada jemaat supaya jemaat ini terhindar secara praktis dosa-dosanya tertentu. Peringatannya, ancamannya seperti apa. Baru mereka masuk di dalam masalah untuk bagaimana menghindarinya. Teologianya seperti apa, penerapan praktisnya seperti apa, peringatannya seperti apa. Ini bisa dibolak-balik, terutama di dalam nomor 3 dan nomor keempat. Tulisan Paulus begitu. Tetapi yang menjadi menarik adalah nomor 5. Tulisan Paulus selalu mengandung terdapat bobotnya yang bersifat penghiburan dan dorongan. Surat-surat Paulus seringkali berisi penghiburan, dorongan kepada jemaat, kepada pembaca. Ini bisa berupa semangat
ketika mereka menghadapi tantangan janji-janji Allah tentang keselamatan atau dorongan untuk tetap teguh di dalam iman. Nah, ini yang penting juga. Ini pastoralnya, ini antarpersonalnya. Dan yang terakhir bagian penutup. Dia biasanya memberi doa, salam, kunjungan, pesan pribadi. Kalau kita bawa ke 6 bagian tersebut, ini menjadi menarik. Ya. Di dalam tulisan-tulisannya Paulus, kita bisa mengkaitkannya tersebut di dalam sebuah konteks yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, struktur surat-surat ini bervariasi bentuknya. Hmm. Tetapi pada ujungnya memiliki konteks yang spesifik. Misalnya terhadap tulisan kepada Paulus, kepada Timotius, kepada Titus begitu sangat berbeda. Tetapi keenam faktor, pengenalan, pengajaran, penerapan praktik, koreksi, penghiburan, dan doa penutup itu selalu ada. Dan kalau kita mulai menerapkannya itu di dalam karakteristik khotbah, maka kita akan melihat bagian ini bisa kita terapkan di tengah-tengah khotbah kita sebagai struktur khotbahnya. Pengajaran teologis diisi oleh hal-hal norma Alkitab, penerapan praktis akan diisi di dalam penerapan-penerapan dari tindakan-tindakan atau koreksi atau sebuah peringatan-peringatan yang ada. Dan kita perlu sebagai seorang hamba Tuhan melihat kejadian sekeliling kita, baik itu di tengah jemaat, baik itu di tengah dunia, sehingga kita bisa melihat relevansinya yang ada. Di dalam video kita yang akan datang, saya akan mencoba memahami struktur, menerapkan struktur uh, tulisan Paulus tersebut di dalam kitab itu, di dalam khotbah yang ada. Dan saya berdoa dengan melihat tulisan struktur itu, kita bisa menerapkan alur cerita yang begitu sangat sistematis, argumentasi, dan teologis yang ada. Ya. Saya rasa pada bagian ini cukup sampai di sini, dan kita akan memasuk di dalam bagian yang selanjutnya, yaitu di dalam permasalahan bagaimana menerapkan struktur khotbah, maksud saya bagaimana menerapkan struktur kitab surat itu di dalam struktur khotbah surat-surat. Nantikan dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Tuhan memberkati kita.